Perkenalkan, namaku Ayu. Aku berasal dari Bekasi dan kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Aku mengambil jurusan pendidikan biologi dan baru semester 1. Aku sungguh menyukai jurusan ini karena sesuai dengan hobiku, yaitu di alam. Aku sangat menyukai suasana alam. Bahkan aku bermimpi ingin sekali menjadi seorang peneliti khusus di bagian botani atau tumbuhan. Singkat cerita, siang itu udara sangat panas sekali. Tim kami mencari tempat yang nyaman dan adem untuk berdiskusi dan membahas rencana penelitian ke gunung di semester awal ini. Kelompokku berjumlah 5 orang. Di antaranya sebut saja Agus, Arif, Nisa, Ia, dan aku sendiri Ayu. Total laki-laki hanya 2 orang saja dalam satu kelompok, dan perempuan 3 orang. Siang itu kami membuat program rancangan penelitian yang akan dilaksanakan besok. Tepatnya di sebuah gunung yang berada di daerah Bogor, yaitu Gunung Salak. Kami mencatat apa saja yang harus dibawa dan membagi tugas masing-masing untuk keperluan pendakian besok. Di kelompok kita, siapa nih yang siap jadi ketua kelompok? Tanyaku. Lebih baik cowok aja, kan tenaganya lebih kuat dibanding cewek. Canda Nisa. Iya betul tuh, lo aja Gus. Pinta Tia sambil menunjuk Agus. Iya, lo aja deh Gus, lo kan jago trekking, ucap Arif. Akhirnya Agus setuju dan fix menjadi ketua kelompok kami. Semua sudah kami catat, segala kebutuhan apa saja yang besok dibawa. Aku pun agak takut karena perdana naik gunung. Pikiranku sudah berhalusinasi membayangkan indahnya gunung. Udara yang sejuk dengan pohon-pohon rindang. Tak terasa diskusi kami sampai menjelang azan maghrib. Jam menunjukkan pukul 18.00 dan kami pun bergegas ke masjid kampus bersama-sama untuk menunaikan sholat maghrib. Selepas sholat, kami semua pulang. Aku yang berstatus anak kosan, pulang sendirian. Kebetulan jarak kosan dengan kampus tidak begitu jauh, hanya menghabiskan waktu 10 menit saja jika jalan kaki. Udara di Jakarta pada malam hari cukup dingin. Kendaraan depan kampus ramai sekali berlalu lalang. Aku pun dengan santainya jalan kaki sendirian menuju kosan, sambil berhayal keberangkatan besok ke gunung. Sesampainya di kosan, aku mandi dan makan malam. Cukup melelahkan hari ini, tapi aku harus menyiapkan keperluan untuk besok. Tas karirku sudah siap, yang isinya segala perlengkapan cewek lengkap berserta makanan. Tiba-tiba HP-ku berdering. Ada yang menelpon dan itu ayahku. Assalamualaikum, A. Ayahku memanggil dengan sebutan AA. Waalaikumsalam ya, jawabku. Besok berangkat jam berapa dari kampus? Jam 6 harus sudah kumpul di kampus ya. Jangan lupa baca doa yang sudah ayah berikan kemarin. Jaga sikap, jangan asal bicara, jangan bercanda, dan jangan lupa sholatnya. Nasihat ayahku. Iya ya, siap. Jawabku singkat. Ayahku selalu menasehatiku setiap aku bepergian jauh. Dan memang ini perdana aku menginjakan kaki di gunung. Aku memang tipe cewek yang agak tomboy saat kuliah. Aku juga sering bercanda dan bicara sambil tertawa kenceng. Dan itu yang selalu ayahku ingatkan. Aku harus betul-betul jaga sikap. Ada satu doa yang Bapak berikan sebelum aku berangkat ke gunung. Dan itu seperti ayat pendek yang penuh makna. Aku tak mengerti maknanya. Aku hanya disuruh hafalkan doa ini ketika mau mulai pendakian. Ya, aku nurut saja dengan ayahku, karena beliau memang guru ngajiku dari kecil di musola daerahku. Beliau bukan hanya sebagai orang tua kandung, tapi beliau juga sebagai guru dan teman bagiku.
Jam sudah menunjukkan pukul 04.30 dan aku harus mandi dan siap-siap sholat subuh lalu langsung berangkat ke kampus. Karena jam 6 pagi harus sudah kumpul di lapangan kampus. Sesampainya di kampus, jam menunjukkan pukul 6:10. Anggota kelompok kami ada yang belum sampai karena terjebak macet, yaitu Arif dan Nisa. Aku dan kawan-kawan berkumpul di lapangan untuk mendengarkan para mentor dan para dosen pembimbing memberikan arahan. Di pertengahan acara, Arif dan Nisa tiba. Mereka berlari menuju lapangan dengan membawa tas carrier dan peralatan trekking lainnya. Singkat cerita, kami semua berangkat menggunakan mobil tronton atau mobil abri. Aku pertama kalinya menaiki mobil jenis ini. Seru juga sambil bercanda dengan kawan-kawan sambil menikmati udara. Walaupun masih terhitung bulan, kami sudah sangat akrab sekali seperti kenal sudah lama. Agus, ketua kelompok kami, selalu mengeluarkan candaan yang membuat kami tertawa terbahak-bahak. Tapi saat serius, dia bisa menyesuaikan diri menjadi orang yang terlihat sangar. Arif, kawanku yang satu lagi, memiliki karakter yang cuek dan sangat santai sekali. Tapi sekalinya berucap, kadang membuat kita tak mengerti maksud perkataannya apa. Nisa dan Tia adalah sahabat terdekatku. Karakter kami hampir sama, hanya saja Tia lebih bijak dan lebih dewasa dibanding aku dan Nisa. Aku lebih keras kepala, dan Nisa lebih mengalah. Kami saling melengkapi satu sama lain. Perjalanan hampir 4 jam. Kami sampai di lokasi pada pukul 11 siang. Kami semua turun, dan tak lupa mengabadikan momen sebelum pendakian dengan sesi pemotretan seluruh mahasiswa. Para dosen hanya beberapa yang ikut pendakian, khususnya dosen laki-laki. Kami foto bersama dengan para mentor, kakak kelas, dan pak dosen. Setelah itu, kami menyiapkan mental dan doa bersama, serta mengecek peralatan yang harus dibawa dan jangan sampai tertinggal. Alhamdulillah kelompokku lengkap, dan semua perlengkapan sudah siap. Agus dan Arif sebagai ketua dan wakil ketua dalam kelompok membawa perlengkapan lebih banyak karena memang laki-laki itu tenaganya lebih kuat dibanding kami para wanita. Aku melihat sekeliling Gunung Salak sungguh luar biasa indahnya. Udaranya sejuk sekali dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang dan lebat dengan rerumputan. Terlihat masih sangat alami sekali. Embun pun masih sangat terlihat, seakan tak ada cahaya matahari yang masuk. Aku tak pernah terfikirkan sesuatu yang aneh-aneh karena memang aku suka sekali dengan alam. Sebelum memulai pendakian, tak lupa kelompok kami berdoa lagi. Dan aku pun tak lupa membaca doa yang sudah ayah berikan. Aku baca 3 kali berturut-turut dalam hati. Semoga pendakian kami lancar dan selamat. Tidak ada kekurangan atau kejadian apapun. Amin. HP disimpan di dalam tas carrier. Sinyal pun susah di sini. Kadang tidak kedetek sama sekali. Aku hanya mengirim pesan ke nomor ayahku sebelum mendaki. Assalamualaikum ya. Aku mau mulai pendakian. Doakan semoga lancar dan selamat. Salam buat ibu di rumah dan buat adik-adik. Tapi pesanku hanya checklist 1. Rupanya memang sinyal di sini sudah tak bersahabat. Bismillah. Pendakian dimulai. Hatiku entah seperti apa. Karena baru pertama kalinya aku berjalan menuju hutan belantara di sebuah gunung terkenal di Bogor, yaitu Gunung Salak. Aku sering mendengar berita tentang gunung ini. Tapi aku mencoba untuk membuang pikiran negatif agar tidak menghantui pikiranku. Posisi kelompok kami di urutan 5 terakhir dari seluruh tim yang totalnya hanya 5 tim. Total seluruh mahasiswa ada 25 orang dan didampingi oleh 2 dosen laki-laki. Dosen kami ada di posisi pertama, sebut saja namanya Pak Harun.
Dan di posisi belakang trekking, ada Pak Agung mengawal kami dari belakang. Dosen-dosen kami memiliki wibawa yang luar biasa dengan tubuh yang tegap dan tinggi. Dalam kelompok kami, Agus jalan di urutan paling depan, sedangkan Arif di bagian paling belakang mendampingi kami para wanita dan berdekatan dengan Pak Agung. Aku sendiri berada di urutan keempat. Dia di depan aku urutan ketiga dan Nisa di urutan kedua di belakang Agus. Kami berjalan santai, sambil mengobrol dan mengenal tumbuhan yang sudah kami pelajari. Di antara kawan-kawanku, hanya Arif yang jarang sekali berbicara. Dia sering sibuk sendiri, sedangkan Agus sering sekali memberitahu kami jika ada spesies tumbuhan yang kami lewati sepanjang jalur trekking. Aku akui, Agus jago dalam hal botani. Dia lebih paham dibanding kawan-kawan yang lainnya. Sudah 15 menit perjalanan, kami masih semangat sekali berjalan dan belum ada keluhan lelah atau apapun. Tim kelompok lain pun masih semangat dan terus melanjutkan perjalanan. Jalur treknya masih mudah dilalui, tidak terlalu banyak rumput. Sepertinya memang jalur ini yang banyak dilalui para pendaki. Entahlah, aku juga baru kali ini naik gunung dan belum ada pengalamanku sama sekali. Ketika kami melewati sebuah tugu di pos 1, kami beristirahat sejenak. Perjalanan baru 30 menit, masih jauh sekali. Jarak antara kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya lumayan jauh. Kami tidak bisa melihat dengan jelas keberadaan kelompok di depan atau di belakang kami. Hanya saja suara kelompok lain masih terdengar. Pak Agung masih terlihat tak jauh dari Arif, dan beliau pun beristirahat sejenak. Aku lihat Pak Agung sedang duduk dan minum. Kami pun beristirahat di pos 1. Di sini ada sebuah tugu kecil yang letaknya tak jauh dari sumber air. Persediaan air minum kami masih banyak di tas carrier. Jadi, kami hanya mencuci muka saja agar fresh dan tidak terlalu lelah. Kami duduk di sandaran pohon besar sambil menikmati indahnya pepohonan. Aku yang melihat sekeliling tugu ada perasaan yang mengganjal di dalam hati. Tugu itu sekilas mirip seperti benda pusaka, mungkin peninggalan di zaman dahulu. Lagi-lagi, aku segera membuang rasa penasaran itu. Aku tipe orang yang tidak bisa diam. Ada saja di otakku yang terlintas rasa penasaran. Dan seringkali tanpa disadari, aku bertanya yang aneh-aneh. Semua itu spontan aku ucapkan. Dan itu yang membuatku kesal dengan diri aku sendiri. Ketika aku memandangi tugu itu, lalu secara mendadak ada suara orang berjalan dari atas. Ternyata ada seorang nenek-nenek yang membawa kayu bakar. Kami pun sontak kaget dan terheran. Kami semua kaget melihat nenek itu berjalan sendirian sambil membawa kayu bakar. Nenek tersebut mengenakan baju kebaya dan kain. Di kepalanya hanya memakai sabuk, bukan jilbab. Agus spontan bertanya kepada nenek itu. Sedangkan aku dan teman-teman lainnya hanya diam dan masih tetap bersandar di bawah pohon. Hatiku rasanya tak karuan. Entah apa yang aku pikirkan tentang nenek itu, dan aku segera membuang jauh-jauh halusinasi yang berputar di otakku. Misi, Nek. Nenek dari mana mau kemana? Agus sambil berdiri mendekati nenek tersebut. Saya habis mencari kayu bakar untuk masak, Dek. Jawab nenek itu dengan suara pelan. Rumah nenek di mana? Agus bertanya lagi, dan aku semakin penasaran. Di bawah situ, Dek, dekat dengan sumber air. Jawab nenek itu sambil berjalan dan berlalu. Aku pun menoleh ke bawah mencari sumber air dan rumah nenek tersebut. Tetapi tidak terlihat letaknya di mana. Entahlah, semua dikelilingi pohon rindang, jadi susah untuk dilihat. Nenek tersebut pun pergi sekejap berlalu begitu saja.
Dan Pak Agung pun sudah siap-siap memberi kode untuk melanjutkan pendakian. Dalam hatiku berkata, kok Pak Agung tidak menyapa sama sekali ketika nenek tersebut lewat di sampingnya. Namun aku cukup diam saja, walau di hatiku tak karuan. Aku tidak mau menakuti perasaanku sendiri, sedangkan teman-teman yang lain santai-santai saja. Apalagi Arif, tidak terlihat bingung sama sekali. Lalu kami melanjutkan pendakian kembali di jam 11:40. Posisi kami tidak berubah, sama seperti di awal. Di dalam perjalanan, aku mencoba membaca doa yang ayahku berikan, karena perasaanku sudah mulai tak tenang. Aku tidak bilang dengan Tia atau Nisa, cukup dalam hati aku sendiri saja yang merasakan kejanggalan ini. Jalur trekking mulai turun naik, sepertinya kami akan kelelahan. Apalagi tas carrier kami masih penuh dengan bahan-bahan makanan dan perlengkapan lainnya. Ketika di tengah pendakian, aku sekilas mendengar suara anak kecil sedang bercanda. Kira-kira ada 2 anak yang terdengar ketawa. Tapi rasanya suara itu jauh sekali. Entah sumbernya dari mana. Lagi-lagi hatiku dibuat tak tenang. Aku berjalan sambil komat kamit membaca surat-surat pendek yang aku bisa. Aku ingin bertanya kepada Tia yang ada di depanku. Apakah dia mendengarnya juga atau tidak? Tapi rasanya takut sekali. Jadi lebih baik aku diam saja dan melanjutkan perjalanan pendakian agar cepat sampai tanpa kendala apapun. Suara itu lama-lama hilang begitu saja. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 12:15, kami sampai di pos 2 dan memutuskan untuk istirahat. Aku dan teman-teman sholat di tengah hutan ala kadarnya dengan pakaian gunung seperti ini. Lalu kami makan bersama. Pak Agung pun bergabung dengan kami dan makan bersama kami. Sedangkan kelompok yang lain sepertinya istirahat juga di atas, karena suaranya masih agak terdengar. Ketika kami selesai makan dan sholat, kami melanjutkan pendakian lagi ke pos 3. Pak Agung memerintahkan kami agar jangan membuang sampah di sini. Lebih baik sampah lauk pauk disimpan di plastik dan dimasukkan ke dalam tas carrier. Pendakian dilanjutkan lagi. Baru berlangsung 10 menit, Tia berteriak histeris. "Itu apa?" Tia sambil menunjuk ke arah pohon jati sambil menutup mata. Aku sontak kaget dan mendekati Tia yang ada di depanku. Dan Pak Agung pun mendekati Tia dengan wajah cemas. "Tia, kamu kenapa? Coba tenang dulu dan ikuti Bapak." Astagfirullah. La ilaha illallah. Pak Agung menuntun Tia, tapi Tia masih saja menutup matanya. Dan aku memeluk Tia supaya Tia bisa tenang dan tidak panik. Tia mulai tenang dan membuka matanya, lalu memelukku dan Nisa. Sedangkan Agus dan Arif masih terlihat bingung dan menatap sekeliling kami berdiri. Pak Agung terlihat diam dan mulutnya seperti membaca sesuatu. "Tia sudah tenang. Minum dulu nih." Pak Agung memberikan botol minum untuk Tia. Dan alhamdulillah Tia sudah lebih baik. Pendakian dilanjutkan dan aku menggandeng Tia. Sedangkan Nisa dan Agus tetap di depanku. Sepanjang jalan hening sekali. Tak ada yang ngobrol atau bersenda gurau seperti perjalanan di awal. Dalam hatiku ingin sekali bertanya apa yang dilihat Tia barusan. Tetapi aku tahan dulu sampai nanti tiba ke tempat camp. Aku lihat wajah Arif diam saja. Kayak ada sesuatu yang dipikirkan. Hanya Nisa dan Agus saja yang tidak terlihat bingung. Mereka santai menikmati indahnya pepohonan. Aku sendiri sudah mulai tak tenang dari awal pos 1 sampai sekarang. Pak Agung memang jarang ngobrol karena posisinya yang ada di belakang kami. Kami tertinggal jauh dengan kelompok yang lain.
Mungkin mereka sudah sampai ke lokasi camp di pos 4. Aku masih berjalan di samping Tia sambil memegang tangan Tia yang dingin. Tia sepertinya masih ketakutan, dan aku berusaha menenangkan Tia dengan mengusap-ngusap pundak Tia. Lalu ada pendaki yang turun berpapasan dengan kelompok kami. Mereka tersenyum dan menyapa kami. Yang aku bingung, mereka sekelompok 4 orang dan memakai baju seragam. Semua serba seragam. Hanya satu orang di tengah-tengah yang bajunya berbeda. Pikiranku langsung kacau, dan sekilas aku melihat pria tersebut berambut gondrong, berbadan tinggi, tapi tak menoleh ataupun menyapa kami sama sekali. Padahal teman-temannya yang lain menegur kami dan bilang hati-hati. Lagi-lagi Tia menutup matanya dan bilang aku takut. Aku berusaha menenangkan Tia lagi. Aku tak berhenti-henti membaca doa dalam hati yang sudah diberikan ayahku. Perasaanku sangat peka, tapi aku selalu membuang pikiran buruk itu agar tidak menakuti diriku sendiri. Semakin aku membaca surat-surat Al-Quran, semakin hatiku tenang. Namun ketika aku melirik ke samping Tia dan tangan Tia masih menggenggam tanganku, aku melihat ada sesuatu yang berada di samping Tia. Aku melihat dari arah bawah kaki Tia, tepat di samping kaki Tia terlihat sesosok makhluk berbulu hitam seperti King Kong. Bulunya lebat sekali berwarna hitam dan berbau busuk. Astagfirullah, Allahu Akbar, itu apa? Aku sontak kaget dalam hati, namun aku berusaha untuk tidak menjerit. Aku menyimpannya sendiri, jantungku berdetak sangat kencang. Rasanya badan ini sudah tak berdaya lagi, panas dingin dan bergetar. Aku melirik wajah Tia yang sepertinya ketakutan juga. Dia kadang memejamkan mata sambil berjalan menggenggam tanganku. Aku ingin sekali berbicara dengan teman-teman yang lain, tapi rasanya aku takut sekali. Makhluk berbulu itu berjalan di samping Tia dengan aroma yang tak sedap, seperti bau bangkai. Ya Allah, rasanya aku mau muntah. Aku ingin berteriak, namun lidahku seakan kaku. Aku terus beristighfar dalam hati, sampai waktunya tiba di sebuah sungai. Sungai yang indah sekali, penuh dengan batu-batuan besar dan airnya sungguh jernih. Aku sudah tak mencium bau busuk itu lagi. Aku mencoba untuk mencari sosok berbulu hitam itu, namun tak kunjung menampakkan diri. Dan aku melihat Agus dan Nisa sepertinya sangat senang menikmati indahnya air terjun. Memang sangat mempesona sekali, sungai dikelilingi air terjun. Kulihat wajah Arif, Tia, dan Pak Agung sepertinya menyimpan sesuatu yang tak bisa mereka ungkapkan. Aku pun masih terus mencari keberadaan makhluk berbulu itu, yang seketika lenyap tak tahu kemana. Aku mencari di sekeliling sungai, tapi tak ada juga. Entahlah, itu makhluk apa. Aku hanya melihat kakinya penuh bulu hitam seperti King Kong. Namun bagian atasnya aku tak mau melihat. Bau busuknya membuatku ingin muntah. Ketika sudah sampai di tepi sungai, aku hanya duduk di batu-batuan besar. Tia masih saja diam dan wajahnya murung. Nisa dan Agus menikmati jernihnya air sungai. Sedangkan Arif dan Pak Agung sepertinya sedang mengamati tumbuhan yang akan menjadi bahan penelitian kami besok. Tia, kamu kenapa sih? Tanya aku. Tidak apa-apa, Ai. Jawab Tia singkat. Nanti kita cerita ya kalau sudah sampai di Jakarta. Pintaku. Iya, Ai. Sepertinya memang Tia ingin sekali bercerita, namun wajahnya terlihat masih takut. Ketika teman-temanku sedang asik menikmati air sungai yang jernih dan dingin itu, aku dengan asiknya duduk santai di batu-batuan sambil menghirup udara segar yang begitu menyejukkan. Tak sengaja aku melihat ada selendang hitam berbentuk persegi panjang. Letaknya tak jauh dariku.
Aku mencoba mendekati selendang itu. Mungkin kerudung dari teman-teman kelompok lain. Tapi masa iya ketinggalan di sini? Lagi-lagi rasa penasaranku muncul kembali. Aku mendekati selendang hitam itu. Ketika aku mau mengambilnya, sontak Arif mendekatiku dan langsung mengatakan, "Jangan, Ai. Jangan ambil selendang itu." "Loh, kenapa, Rif?" tanyaku penasaran. Arif langsung menarik tanganku dan mengajakku pergi menjauh dari selendang itu. Aku disuruh duduk lagi di dekat dia. Dari raut wajah Arif, sepertinya menyimpan sesuatu. Semakin bingung aku dibuatnya. Tingkah laku Arif dan Tia membuatku semakin tak tenang. Sedangkan Agus dan Nisa happy-happy saja menikmati indahnya sungai. "Tia, aku mau ke situ ya. Kamu tunggu di sini saja kalau masih lemas." Aku sambil menunjuk tempat di mana Nisa, Agus, dan Pak Agung berkumpul. "Biar Tia sama aku aja." Tiba-tiba Arif menawarkan diri menemani Tia. Aku pun meninggalkan Tia dan menghampiri Nisa yang sedang memegang lumut sambil foto-foto keindahan sungai. Aku pun tak lupa mengabadikan momen ini dengan kamera. Aku foto bersama Pak Agung, Agus, dan Nisa. Hatiku sudah mulai fresh dan tak terlalu memikirkan makhluk berbulu tadi. Aku pun melihat Tia dan Arif asik ngobrol. Entah mereka membicarakan tentang apa. Raut wajah mereka tampak serius sekali. Ketika aku hendak mendekati Arif dan Tia, kakiku tergelincir di antara bebatuan. Air sungainya mengalir sangat deras, dan Agus mencoba menolongku dengan mengangkat kakiku dari dalam sungai tersebut. Kakiku berdarah dan sakit sekali. Aku pun menangis karena sakit sekali, perih sekali. Pak Agung pun memberikan obat dan membalut lukaku dengan kasah. Aku disuruh duduk dulu di bebatuan sambil menunggu sakitnya agak reda. Tia dan Arif pun mendekati kami. Nisa membawakan makanan untukku, dan kami makan bersama di atas bebatuan. Saat itu jam menunjukkan pukul 15 lebih 10 menit. Kami masih berada di sungai dan entah sampai ke pos 4 jam berapa. Itu adalah pos terakhir kami. Di situ nanti kami mendirikan tenda. Pendakian kami tidak sampai pada puncak Gunung Salak. Karena penelitian kami hanya seputar tentang lumut dan mengidentifikasi spesies tumbuhan. Selang beberapa menit, kakiku sudah bisa digerakkan dan tidak terlalu perih lagi. Aku masih saja melirik selendang itu. Entah kenapa mataku ingin sekali melihatnya lagi dan lagi. Aku segera menarik nafas dalam-dalam dan beristighfar agar pikiranku tak tertuju dengan hal-hal yang buruk. "Anak-anak, apakah sudah siap melanjutkan pendakian lagi? Masih sekitar 20 menit lagi kita sampai di pos 4, ucap Pak Agung. "Siap, Pak," kami menjawab kompak. Dan aku pun digandeng Nisa dan Tia. Agus tetap di posisi pertama dan Arif di posisi belakang bersama Pak Agung. Tim lain sepertinya sudah sampai. Kami menyeberangi sungai dan bebatuan. Air sungai mengalir sangat deras. Kami hati-hati sekali melewatinya. Jangan sampai ke bawah arus sungai. Batu-batunya pun licin sekali. Tanganku dipegang oleh Tia dan Nisa dengan sangat erat. Alhamdulillah, kami selamat menyeberangi sungai yang luas itu. Ketika pendakian mulai menaiki jalur ekstrim, aku pun bersiap siaga jangan sampai kakiku sakit lagi. Jalan setapak yang dipenuhi dengan rerumputan dan pohon-pohon rindang. Seketika bulu kuduku merinding lagi. Kakiku menginjak sesuatu di tanah yang dibungkus plastik hitam berbentuk persegi. Tapi aku takut mengambilnya. Bendanya keras dan aku tak sengaja menginjaknya. Ya Tuhan, apalagi yang kuperbuat? Ampuni aku.
Dalam hatiku memohon jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Teman-teman yang lain tak tahu kejadian itu. Aku pun hanya diam saja mencoba untuk tenang. Aku membayangkan segera sampai di tempat peristirahatan di pos 4. Lagi-lagi aku mencium bau bangkai seperti bau makhluk berbulu tadi yang berada di samping Tia. Tubuhku bergetar lagi. Jantungku terasa mau copot. Ternyata bukan aku saja yang ketakutan. Tia pun tangannya bergetar ketika memegang tanganku. Terdengar dari belakang Arif menyuruh kami untuk segera mempercepat pendakian. Harus fokus dan jangan bengong. Bukan hanya berbau busuk, tapi kali ini aku melihat rambut panjang di atas pohon beringin besar. Rambut itu menjuntai ke bawah. Tubuhku bergetar luar biasa. Aku memejamkan mata dan memegang tangan Tia dengan gemetar. Aku rasanya mau menangis dan ingin pulang ke rumah. Ayah, aku takut. Aku memanggil ayah dalam hati. Berharap batin ayahku pun merasakan apa yang aku rasakan dan bisa mengirimkan doa untuk keselamatanku. Lindungi kami ya Tuhan. Aku tak berhenti-henti beristighfar sambil berjalan memejamkan mata. Aku tak berani membuka mata. Pikiranku masih terbayang makhluk seram tadi. Wajah dan bentuknya memang tak nampak, tapi rambutnya yang menjuntai panjang membuatku lemas. Seketika suara Pak Agung terdengar dari belakang. Anak-anak, segera lantunkan lafaz Allah bersama-sama sambil berjalan. Pak Agung menyuruh kami dengan nada suara yang keras. Kami pun bersama-sama membaca La ilaha illallah, Allahu Akbar sepanjang perjalanan sambil merasakan detakan jantung yang begitu cepat dan tubuh seakan lemas. Aku semakin mencium bau bangkai itu semakin mendekat. Aku terus memejamkan mata sambil berjalan dan memegang tangan Tia dan Nisa. Sontak aku kaget ketika Tia mendorong tubuhku dengan sangat kencang. Aku terjatuh di rerumputan dan Arif langsung menolongku. Pak Agung seketika memegang tubuh Tia yang ingin memberontak. Agus dan Nisa terus melantunkan ayat-ayat kursi di hadapan Tia. Aku dan Nisa tak kuasa menahan air mata karena takut. Iya, takut sekali. Bau tak sedap itu pun masih tercium di sekeliling kami. Tetapi sosok rambut panjang itu menghilang dan tak nampak lagi. Pak Agung membacakan ayat kursi sambil memegang tangan Tia. Mulut Tia terus mengoceh tak jelas, dan matanya menghadap ke atas dengan tubuh terbaring di tanah. Aku takut sekali melihatnya, karena mata Tia terkadang melihat ke arahku terus. Seakan ada suatu dendam atau kesalahan yang sudah aku perbuat. Padahal dari awal pendakian, aku selalu menjaga sikap dan perkataan. Entah ada sesuatu apa, Tia kerasukan makhluk sambil menjerit-jerit tak jelas ke arahku. Aku seketika ingat pesan ayah. Jika terjadi sesuatu, segeralah membaca doa ini berulang-ulang. Aku tak henti-hentinya membaca doa itu. Kertas yang berisi doa itu pun masih kusimpan rapi di tas carrier. Aku tak pernah bertanya kepada ayah makna dari doa tersebut. Aku selalu menuruti apa yang ayahku perintahkan, karena bagiku beliau adalah guruku. Arif dan Agus masih setia membantu Tia agar lekas sadar dengan memijat kaki Tia. Mereka membacakan sholawat Nabi bersama. Anehnya, semakin lama bau busuk itu semakin menjauh. Selang beberapa menit, Tia langsung pingsan, dan Pak Agung membiarkannya terbaring di tanah. Aku dan Nisa mengusapkan minyak telon ke bagian kaki Tia. Nisa masih saja menangis sambil membangunkan Tia. Tia, ayo bangun. Kamu harus kuat, Tia. Nisa tak kuasa menahan air matanya. Tak lama kemudian, Tia menggerakkan tangannya dan tersadar.
lalu menangis terseduh-seduh sambil menutup mata. Kami pun terheran-heran, apa yang sudah terjadi dengan Tia. "Tia, kamu kenapa nangis?" tanya Nisa. "Kamu kenapa, Tia? Cerita dong sama kami." Aku memaksa Tia bercerita. "Tia, tadi kamu pingsan. Apa yang kamu lihat?" tanya Pak Agung. Tia tiba-tiba diam dan seperti mengingat kejadian yang dia alami. Tapi dia tak mau menceritakan karena masih terlihat takut sekali di raut wajahnya. Tia masih tetap menangis, tak mau cerita sedikit pun. Aku dan Nisa pun memeluk Tia dan menenangkan Tia. "Ya sudah, nanti saja ceritanya kalau kita sudah kembali ke Jakarta," jawab Pak Agung. Kami tidak mau memaksa Tia untuk bercerita, karena aku sendiri belum berani menceritakan apa yang aku lihat tadi. Begitupun dengan Arif, yang terlihat menyimpan sesuatu yang belum berani untuk diceritakan. Selama kami masih berada di dalam gunung ini, kami tak akan bercerita buruk tentang apa yang sudah kami lihat. Menunggu sampai tiba di Jakarta, baru kami berbagi cerita masing-masing yang dialami selama pendakian. Tia sudah membaik dan sudah mau tersenyum. Kami pun melanjutkan pendakian lagi karena bentar lagi tiba di tempat perkemahan dan akan memulai penelitian. Waktu menunjukkan pukul 15:25. Sudah semakin sore dan matahari mulai terbenam. Cuaca saat itu pun mendung dan gerimis kecil. Kami pun sudah menyiapkan raincoat masing-masing dan segera memakainya, mengamankan semua peralatan dari air hujan. Jalan trekking sudah mulai agak licin, dan kami harus lebih berhati-hati. Kaki pun masih terkadang nyeri, tapi tidak kurasakan karena aku ingin sekali segera sampai dan bisa merebahkan badan. Sungguh lelah sekali rasanya badan ini. "Ayo semangat, sebentar lagi kita sampai." Agus menyemangati kami yang sudah terlihat lesu dan kucel. Gerimis pun masih terus menyiram badan kami. Udara di sore ini sungguh menusuk ke seluruh badan. Dingin sekali. Kami dengan santai menikmati rintikan gerimis. Begitu indahnya pemandangan hutan sore ini. Kabut mulai turun mengurangi jarak pandangan kami. Aku pun sudah tak jelas melihat sekeliling hutan. Kacamataku sudah penuh embun dan air hujan. Aku tak mampu lagi melihat pandangan jarak jauh. Tanganku pun masih menggenggam erat tangan Tia. "Ai, kamu lihat itu tidak?" tanya Tia sambil menunjuk sesuatu. "Mataku sudah tak bisa melihat dengan jelas ya." "Memang apa yang kamu lihat?" tanyaku. "Aku melihat ada rumah di sana, Ai. Tapi kok rumahnya cuma satu ya? Tidak ada tetangga lagi. Dan di depan rumah itu terlihat ada suami istri yang sedang sibuk bercocok tanam." "Ah, masa sih di tengah hutan ada kehidupan? Di sini kan tak ada listrik, rumah pun tak ada." Aku tak tahu yang dibicarakan Tia nyata atau tidak. Aku pun tak menanyakan ke teman-teman yang lain, khawatir akan menimbulkan masalah baru lagi. Kami pun tiba di lokasi dengan selamat. Alhamdulillah, meskipun banyak sekali tragedi-tragedi di luar dari yang kita bayangkan. Kami pun langsung menurunkan tas carrier yang bebannya begitu berat. Pundakku rasanya sakit sekali berjam-jam membawa tas carrier. Aku pun merebahkan badan di rumput dan rasanya nikmat sekali, sambil menghirup udara segar di sore hari. Waktu menunjukkan pukul 16:30. Kami pun siap-siap menunaikan sholat asar sebelum mendirikan tenda. Kami sholat di lapangan luas yang dikelilingi pohon-pohon jati besar. Kelompok yang lain pun sudah berkumpul semua, dan mereka sudah mendirikan tenda. Hanya kelompok kami yang datangnya sangat telat.
Seusai sholat, kami langsung mendirikan tenda dan segera beristirahat sejenak dalam tenda sambil menunggu azan maghrib. Agus dan Arif masih sibuk merapikan tenda bagian atas. Aku, Tia, dan Nisa di dalam tenda untuk memanjakan diri dengan merebahkan badan walau beralaskan matras. Kondisi seperti ini membuat aku semakin merindukan kamar tidurku di rumah. Aku sudah kangen adik-adikku di rumah, padahal baru 1 hari tak bertemu. Aku melihat Nisa dan Tia sudah tertidur nyenyak. Sepertinya mereka sangat kelelahan. Aku hanya bisa memejamkan mata saja. Telingaku masih mendengar suara teman-teman yang berdendang di luar tenda. Aku mencoba mendengarkan musik mellow lewat HP dengan headset. Berharap aku bisa tidur nyenyak walau sebentar. Aku memang tipe orang yang sulit tidur nyenyak kalau tidak di kamarku sendiri. Aku menikmati lagu-lagu mellow melalui headset telingaku. Aku rindu dengan keluargaku. Rindu dengan kekasihku yang jauh di sana dan tidak bisa dihubungi karena di sini tidak ada sinyal sama sekali. Musik pun terus berlalu dan aku mulai terlelap dalam tidurku. Seketika aku bermimpi bertemu dengan sepasang suami istri yang sedang mencari kayu bakar di tengah hutan. Lalu mereka memandangku dengan tatapan sinis. Saat itu aku hanya sendirian entah mau kemana. Wajah mereka tak begitu jelas, dan lama-kelamaan mereka seperti bayangan awan yang kabur begitu saja. Aku langsung kaget dan seketika bangun dari tidurku. Nisa dan Tia sudah tidak ada di sampingku. Aku mencari keluar tenda, dan ternyata mereka sedang memasak mie rebus. Aku pun bergabung dengan mereka, dan ikut memasak mie karena perutku sudah keroncongan. Aku mencoba melupakan mimpi itu yang kuanggap sebagai bunga tidur saja. Aku tidak mau menceritakan mimpi ini kepada mereka. Aku pun langsung menikmati hangatnya mie rebus bersama Tia dan Nisa, sedangkan Agus dan Arif sedang berkumpul dengan tim lainnya yang bersama para dosen dan asdos. Waktu menunjukkan pukul 17:30. Kami pun bergegas mandi karena sehabis maghrib akan ada briefing mengenai pelaksanaan penelitian besok. Aku, Tia, dan Nisa berangkat ke kamar mandi yang jaraknya lumayan jauh dari tenda. Agus dan Arif mendampingi kami, karena kamar mandi pria dan wanita tepatnya berdekatan. Saat itu jalanan agak licin karena habis hujan. Kacamataku tertinggal di dalam tenda. Alhasil, penglihatanku buram sekali dan tak bisa melihat dengan jelas. Aku pun berjalan di tengah di antara Tia dan Nisa. Tanganku menggandeng mereka. Agus dan Arif ada di belakang kami sambil bercanda. Entah mereka membicarakan tentang apa. Mereka memang kalau sudah bercanda, suka lupa daratan. Sering tertawa terbahak-bahak terutama Agus. "Hei Gus, ketawanya jangan keras-keras," bentakku. Iya lupa." Agus seketika diam. Kami sudah sampai di kamar mandi. Jumlah kamar mandi hanya ada 4, wanita 2 dan pria 2. Entah mengapa aku rasanya takut sekali masuk ke dalam kamar mandi itu. Lagi-lagi feelingku buruk dan membayangkan hal-hal yang aneh. Aku melihat di sekeliling kamar mandi dipenuhi rumput dan pohon-pohon jati besar. Kamar mandinya pun hanya dilapisi kayu dan atasnya banyak yang bolong-bolong dan sudah ditumbuhi lumut. Perasaanku sudah tak karuan dan bulu kuduku mulai merinding. Aku melirik Tia, wajahnya seperti orang kebingungan. Sedangkan Nisa sungguh berani. Dia masuk saja tanpa berpikiran yang aneh-aneh. Sedangkan Agus dan Arif sudah masuk sendiri-sendiri. Kamar mandi wanita hanya tersedia 2 kamar. Berarti harus ada 1 orang yang menunggu di luar bergantian. Nisa sudah masuk terlebih dahulu. Sisa 1 kamar mandi yang kosong. "Tia, mandi bareng aja yuk," ajak aku. "Kenapa, Ai? Kamu takut ya?"
Jawab Tia sambil meledek aku. Iya, aku takut deh ya. Aku mulai merinding. Nggak ada apa-apa, Ai. Tuh aku bukain. Tia sambil membuka pintu kamar mandinya. Aku mencoba masuk lalu menutup pintu pelan-pelan. Kamar mandinya hanya ada ember kecil dan gayung kayu saja. Persis seperti hidup di zaman bahla. Aku meminta Tia untuk menungguku di luar. Badanku terasa lengket sekali seharian belum mandi. Aku mulai mandi dan membasuh sabunku ke badan. Dan aku tiba-tiba kaget. Terdengar seperti ada yang bernyanyi di belakang kamar mandi. Lagunya seperti lagu melo yang tadi siang aku dengar lewat headset. Itu lagu kesukaanku dari dulu. Lagi-lagi, aku segera buang jauh-jauh rasa takutku ini. Mungkin Agus atau Arif yang sedang mendengarkan musik itu di belakang. Aku mencoba untuk menenangkan diri sendiri dan mempercepat durasi mandinya. Aku keluar dari kamar mandi, dan Tia masih setia menunggu di luar. Bergantian sekarang, aku yang menjaga Tia mandi. Sedangkan Nisa, Arif, dan Agus sudah selesai mandi dan segera kembali ke tenda untuk mempersiapkan diskusi nanti malam. Mahasiswa yang lain pun masih banyak yang mengantri. Aku kenali semua teman-temanku yang ikut mengantri di depan kamar mandi. Hampir semua aku kenal wajahnya. Hanya saja belum hafal namanya karena baru terhitung bulan aku masuk kuliah. Tapi di sini ada keanehan. 2 orang mahasiswa yang kulihat wajahnya kok asing sekali. Mereka ikut mengantri di kamar mandi sebelah. Mahasiswa ini laki-laki dan perempuan dengan wajah yang agak lesu dan pucat. Aku berbisik kepada teman di belakangku. Dis, kamu kenal tidak dengan mereka? Tanyaku kepada gendis teman satu jurusan denganku. Yang mana, Ai? Di sini kan teman sekelas kita semua, Ai. Memang kamu belum hafal? Jawab gendis. Aku pun mulai bingung. Perasaan aku sudah kenal semua teman-teman sekelasku. Satu kelasku hanya berjumlah 30 orang. Aku sudah kenal mereka dari awal ospek dan hampir semua akrab. Lagi-lagi aku merinding dan aku masih menatap 2 orang itu yang sedang mengantri di kamar mandi sebelah. Pria dan wanita itu berdiri berdampingan sambil membawa handuk tanpa peralatan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan lain-lain. Tok 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 tok. Tia, cepetan dong. Teriakku memanggil Tia yang mandinya hampir 1 jam. Iya, Ai. Bentar lagi selesai. Jawab Tia. Selang beberapa menit, Tia pun keluar dari kamar mandi dan aku kembali bertanya. Rasa penasaranku belum terjawab dengan pasti. Ya, kamu kenal gak sama mereka? Yang mana? Tia tanya balik. Itu, yang bawa handuk hitam dan putih. Aku sambil membisikkannya kepada Tia. Tia seketika bengong dan menatap kedua orang itu. Seperti mengingat sesuatu yang masih dia lupa. Kok kayaknya aku pernah lihat mereka ya? Tapi aku lupa di mana. Pernyataan dia semakin membuatku penasaran. Siapa ya? Ayo diingat-ingat lagi. Aku memaksa Tia agar mengingatnya lagi. Oh iya, aku ingat. Mereka yang aku lihat waktu itu sedang bercocok tanam di suatu rumah di tengah hutan saat kita masih pendakian ke pos 4. Saat itu gerimis dan mata kamu sudah tak bisa melihat dengan jelas. Kamu ingat gak, Ai? Jawab dia. Ah, serius kamu? Aku mulai syok mendengarnya dan sulit dipercaya. Serius, Ai? Tiba-tiba Tia menghampiri mereka dan aku masih terdiam di sini sambil melihat Tia. Aku hanya tersenyum sapa ketika mereka melihatku dari kejauhan. Tatapan mereka agak sinis melihat ke arahku. Sosok mereka asing,
tetapi seperti tak asing. Entahlah, aku sendiri bingung. Seperti pernah ketemu, tapi tak tahu kapan dan di mana. Permisi, ibu bapak tinggal di hutan sini ya? Tanya Tia dengan sopan. Iya, jawab ibu itu dengan singkat. Rumah ibu di bawah situ ya? Tia bertanya lagi. Iya, rumah saya yang kayu di bawah itu, Neng. Suara ibu itu terdengar sangat lembut seperti logat Sunda. Oh, pantes. Saya pernah lihat ibu sama bapak di situ. Kalau begitu, terima kasih ya Bu, Pak. Saya pamit dulu. Tia izin pamit. Aku mendengar dialog mereka rasanya sulit sekali dipercaya. Lebih anehnya lagi, teman-teman yang mengantri di kamar mandi melihat kami dengan wajah bingung. Tak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Aku segera buang jauh-jauh rasa ketakutan itu dan segera kembali ke tenda karena hari sudah gelap. Dan kami pun kembali ke tenda karena sudah menjelang azan maghrib. Aku masih saja kepikiran dan tak yakin bahwa mereka adalah warga Gunung Salak. Tapi Tia tetap yakin kalau mereka memang asli warga sini. Aku berpikir secara logika, Gunung Salak setinggi ini dan se-ekstrim ini, ada warga yang hanya tinggal berdua di tengah-tengah hutan. Jangankan listrik, makanan pun tak ada. Yang ada hanya daun-daunan dan hewan-hewan liar. Kehidupan seperti itu yang aku tahu hanya ada di zaman dahulu. Entahlah, aku juga masih sangat awam tentang kehidupan di gunung. Singkat cerita, malam pun tiba dan kami memulai briefing untuk pelaksanaan besok. Penelitian dimulai jam 7 pagi dan setiap kelompok memiliki jalur lokasi yang berbeda, tergantung dengan keputusan para dosen dan asisten dosen. Kami mendapatkan asisten dosen laki-laki, sebut saja bernama Kak Putra. Beliau sudah semester akhir dan sangat jago di bidang botani. Kak Putra adalah mahasiswa berprestasi dan aktif di dunia BEM. Awalnya kami belum terlalu akrab dengan beliau, tapi lama-kelamaan ternyata beliau orangnya sangat asik, dan penjelasannya pun sangat terarah. Aku mulai paham bagaimana sistematika dalam penelitian ini. Kami diskusi di tengah-tengah lapangan yang dikelilingi tenda para pendaki. Pendaki-pendaki tersebut dari berbagai daerah. Lapangannya sangat luas dan dikelilingi pohon-pohon tinggi yang menjulang. Kami yang berasal dari Jakarta hanya terdiri dari 32 orang, termasuk dosen dan asisten dosen. Selebihnya aku tak tahu para pendaki tersebut berasal dari mana. Kami hanya bertegur sapa dan senyum saja. Tidak ada obrolan apapun, karena masing-masing sibuk dengan rencana penelitian. Kami membuat lingkaran besar di lapangan tersebut dengan menyalakan api unggun. Pak Agung sebagai pemimpin diskusi malam ini terlihat sangat wibawa dan tegas. Kami diarahkan untuk melakukan penelitian dengan teliti dan hati-hati, karena ini merupakan perdana kami terjun ke lapangan. Ada satu ucapan yang aku dengar dari Pak Agung, dan itu membuat pikiranku berhalusinasi lagi membayangkan yang diucapkan beliau. Beliau menyuruh kami untuk menjaga sikap dan ucapan. Berbicaralah jika penting. Jangan banyak bersenda gurau apalagi bercanda. Karena posisi kita di sini adalah tamu. Jadi harus menghormati tuan rumah yang ada di gunung ini. Sedangkan kita tidak tahu siapa-siapa yang menjadi tuan rumah di sini. Entah yang nampak atau yang tidak nampak. Ucapan itu yang seakan membuatku khawatir. Karena Pak Agung terlihat sungguh serius menyampaikannya. Tak ada senyuman sama sekali. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara kuntilanak tertawa keras sebanyak 3 kali. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi.
Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.